Bab 96, berhenti dan jangan pergi, teriak Hezong. Bagaimana dia rela membiarkan Junjiu dan Feng Xiao pergi seperti ini? Dia menunggu begitu lama, tetapi Junjiu tidak terluka sama sekali. Tetapi muridnya terluka lagi, dan tulang bahunya dipatahkan oleh Feng Xiao. Dan Jun Yunsui juga dipermalukan dan ditampar wajahnya. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Hezong memutar matanya, dan dia menatap para murid di alun-alun besar. Langsung punya ide. Hezong mengangkat dadanya dan berkata, Junjiu harus memiliki penjelasan untuk menyakiti orang. Ini adalah aturan Tianzong Yuan saya. Anda tidak boleh membiarkan kaisar tertinggi melanggar hukum hanya karena Anda melindunginya. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menghadapi semua murid Tianzong Yuan? Itu urusanmu, itu bukan urusanmu. Feng Xiao balas membentak dengan kasar. Hezong terengah-engah, dia tidak bisa berurusan dengan Feng Xiao. Jadi dia menoleh untuk melihat Luo Qiuhe. Presiden, apakah Anda tidak ingin mengatakan apa-apa? Tapi dia harus mengakui bahwa Hezong benar. Jika Junjiu tidak dihukum, aturan pengadilan Tianzong tidak dapat dipertahankan. Apalagi dengan begitu banyak murid yang menonton di sini, apalagi membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi. Hezong benar dalam hal ini. Tidak peduli seberapa besar Luo Qiuhe menyukai Junjiu, dia harus menghukumnya. Luo Qiuhe berpikir sejenak dan berkata, mari kita menjadi seperti ini. Ada alasan untuk kejadian itu, dan kedua belah pihak bersalah. Aku akan menghukummu selama 7 hari. Apa? Tanda tanya, menghadap tembok dan berpikir selama 7 hari. Hukuman macam apa ini? Situ Siu? Hezong belum berbicara. Jun Yunsui tidak tahan lagi, dan jika mereka berubah, mereka akan diberikan 20 perintah, atau bahkan dikeluarkan dari Tianzong Yuan. Mengapa Junjiu hanya menghadap tembok dan memikirkannya selama 7 hari? Kecemburuan dan kebencian bergolak di dalam hatinya. Jun Yunsui berkata, ini tidak adil. Din, kamu tidak bisa ekstra toleran hanya karena Kaisar Agung melindunginya. Itu, Luo Qiuhe menatap Jun Yunsui, dengan ketidaksenangan muncul di matanya. Melihat dia melindungi Junjiu, tidak mungkin untuk mundur. Wajah Hezongki sangat marah. Saat Jun Yunsui dimarahi oleh Luo Qiuhe, hatinya bergetar. Melihat Junjiu lagi, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kuku menusuk telapak tangan, dan darah keluar. Jun Yunsui merendahkan suaranya dengan jijik. Junjiu, kamu hanya mengandalkan perlindungan dari kaisar tertinggi untuk menjadi begitu sombong. Tanpa kaisar tertinggi, apa kamu? Tapi aku memiliki perlindungan dari kaisar tertinggi. Titik. Mengapa? Apakah kamu iri? Junjiu mengaitkan bibirnya, memandang Jun Yunsui seperti melihat badut yang melompat. Dia berjalan menuju Jun Yunsui, sosoknya tinggi dan lurus, alisnya terangkat. Hari ini, dia masih mengenakan gaun merah yang berkilauan dan panas, dan wajahnya yang halus dan cantik saat ini sedingin es, bahkan senyumnya sangat dingin. Junjiu berdiri di depan Jun Yunsui, menatapnya dengan merendahkan. Dia berkata, apakah ada kaisar? Saya Junjiu. Jun Yunsui, kamu tidak yakin? Kalau begitu berhentilah bermain trik, dan biarkan aku melihat keahlianmu yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Junjiu, jantung Jun Yunsui berdetak kencang. Titik. Junjiu tahu. Dia tahu bahwa dia adalah pembawa pesan di balik makam yang menyebarkan rumor. Setelah 2 detik panik, Jun Yunsui meraih intinya. Dia menatap lurus ke arah Junjiu. Junjiu, kamu ingin melawanku? Hahaha. Apa yang kamu bercanda? Apa kamu? Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan 1 jari. Benarkah? Junjiu Chao Jun Yunsui mengaitkan jarinya secara provokatif. Kamu bisa mencobanya. Junjiu menatap Feng Xiao dan Luo Qiuhe lagi. Aku akan meminjam tempatnya. Kamu memberi jalan. Xiao Jiu, kamu ingin melawannya? Feng Xiao terkejut dan tertegun. Kata-kata Junjiu adalah pemberitahuan, bukan pertanyaan. Karena begitu dia ditentukan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Ambil saja kotak besar sebagai arena, dan tinggalkan lingkaran besar di tengahnya. Ini adalah arena antara Junjiu dan Jun Yunsui. Para murid di sekitarnya menatap mereka dengan mata terbelalak. Tamparan di wajah datang terlalu cepat hari ini, terlalu banyak rangsangan. Sekarang Junjiu dan Jun Yunsui tiba-tiba ingin bertukar pikiran, langsung mendorong suasana ke klimaks, panas. Seseorang berkata, apakah Junjiu ini gila? Hanya mengandalkan dia juga ingin bersaing dengan
Kakak senior Yun Sui, semua orang tidak optimis dengan kemenangan Jun Jiu. Hanya Yun Qiao dan Jun Xiaolei yang dipercaya secara membabi buta dan tak tergoyahkan. Mereka percaya bahwa Jun Jiu pasti akan memenangkan pertandingan ini. Xiao Hu mengeong 2 kali, pupil kucingnya berbinar. Xiao Hu, ayo, guru. Kalahkan dia dan menangislah. Di kanopi pohon, Leng Yuan setengah berlutut untuk menyambut Mo Yue di sini. Mo Yue menatap alun-alun besar dengan mata yang mendominasi dan arogan. Hanya ketika jatuh pada Jun Jiu, mata arogannya akan sedikit lebih lembut. Mo Yue bersaing dengan semut. Xiao Jewer membuang-buang waktu. Tuan, Nona Jun melakukan ini dengan sengaja. Dan mereka tidak tahu Nona Jun sangat kuat. Dalam pertempuran ini, Nona Jun akan bertarung dalam pertempuran yang indah sekitar. Oh, Mo Yue menjawab dengan ringan, dengan suara malas. Dia tahu bahwa Mo Yue sedang menunggunya untuk melanjutkan. Leng Yuan menundukkan kepalanya lagi, dia menyiapkan beberapa persiapan dan melanjutkan. Jun Yun Sui dirancang untuk memfitnah reputasi Nona Jun. Saya mengundang Tuan Tai Zui untuk membunuh rumor tersebut. Hanya dengan mengalahkan Jun Yun Sui sendiri saya dapat melampiaskan amarah saya. Biarkan semua orang melihat siapa yang jenius. Oleh karena itu, Jun Jiu memiliki ide ini sejak awal. Tapi Jun Yun Sui mengira Jun Jiu sudah gila dan ingin mati. Sedikit yang dia tahu bahwa dia melangkah ke gerbang istana Yan Luo dengan 1 kaki. Melangkah ke dalam perangkap Jun Jiu. Di tengah alun-alun besar, Jun Jiu dan Jun Yun Sui berdiri berhadapan. Jun Yun Sui melirik Feng Xiao dengan ketakutan. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan lantang dengan sengaja, Jun Jiu bisa setuju, pedang dan pedang tidak memiliki mata dalam pertarungan. Jika kamu kekurangan lengan atau kaki, kamu tidak kompeten. Kamu tidak bisa menangis kembali, aku akan menemukan orang tuaku. Oh, jangan khawatir, itu bukan aku. Jun Jiu mencibir. Dia mengaitkan Jun Yun Sui secara provokatif. Bagaimana Jun Yun Sui bisa menanggungnya? Dia mengepalkan tangannya, dan melemparkan tinjunya ke Jun Jiu. Sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya dengan tangan kosong, jadi Jun Yun Sui langsung memasukkan kekuatan spiritual, dan kemanapun kepalan tangan lewat, akan terdengar suara menusuk. Menatap langsung Jun Jiu dengan kebencian, Jun Jiu, beri aku pukulan. Dalam sekejap mata, Jun Yun Sui bergegas maju. Tinju yang berisi kekuatan spiritual seberat 1000 kati, dan penuh dengan roh jahat. Jun Jiu dengan ringan dan tenang melompat berjinjit di tanah, seringan burung layang-layang, menghindari tinju Jun Yun Sui. Jun Yun Sui menyerang berikutnya, mengikuti dari belakang. Kaki kanannya kencang, menyembunyikan kekuatan ledakan yang mengerikan. Menyapu kaki, menendang. Aliran serangan yang tak ada habisnya, menggigit Jun Jiu dengan erat. Semua murid mendecakkan lidah mereka setelah menyaksikan rangkaian serangan ini. Kakak, senior Yun Sui luar biasa, mengapa Jun Jiu hanya tahu cara mengelak secara membabi buta? Dia sama sekali tidak bisa mengalahkan kakak senior Yun Sui, HMPH. Aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk menantang kakak senior Yun Sui. Suara mengejek itu penuh dengan kedengkian. Di arena, Jun Yun Sui tidak lagi terbatas pada pukulan dan tendangan. Dia menatap Jun Jiu dengan ganas, dan mengeluarkan pedang di pinggangnya. Jun Jiu melihat pedang itu, jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi dari pedang ini. Bab 97. Jun Jiu benar-benar berani memprovokasi dia. Beraninya kamu melawannya di depan semua murid Tianzong Yuan. Hahaha, dia juga ingin berterima kasih pada Jun Jiu karena bodoh. Biarkan dia mengambil kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Rencana untuk merusak reputasi Jun Jiu telah gagal, sehingga Jun Jiu akan mengalami rasa sakit di darah dan dagingnya. Dia adalah guru spiritual tingkat ketiga, Jun Jiu tidak bisa mengalahkannya bahkan dalam mimpinya. Tersenyum menyeringai, peluang kemenangan ada di tangannya. Jun Yun Sui menikam Jun Jiu dengan ganas dengan pedang, jika kamu memiliki kemampuan, jangan menghindari pedang ini. Dia dengan sengaja memprovokasi Jun Jiu. Benar saja, dia melihat Jun Jiu berdiri di tempat dan tidak bergerak. Sudut mulutnya terangkat, dan dia tersenyum ganas dan membunuh. Jun Yun Sui menusuk pipi Jun Jiu dengan sengaja dan ganas dengan pedang. Dia ingin mencakar wajah Hua Jun Jiu. Merusak dia, tersedak. Dengan suara rintihan pedang yang jelas, semua orang menatap pemandangan ini dengan tercengang. Termasuk Jun Yun Sui sendiri. Matanya terbuka lebar, dia sangat ketakutan dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi?
saya melihat Jun Jiu berdiri diam, hanya mengangkat tangannya dengan ringan. Itu benar-benar menangkap pedang tajam Jun Yunsue. Bilah yang tajam dan dingin terjepit di antara dua jari yang cantik dan halus. Jun Yunsue tanpa sadar menariknya dengan paksa, tapi itu seperti bertarung melawan gunung. Jun Yunsue tidak bisa berbuat apa-apa. Kecepatan Jun Yunsue sangat cepat, tapi Jun Jiu bisa menjepit pedang dengan cepat dan tegas hanya dengan jari-jarinya. Sepertinya kecepatannya adalah yang tercepat. Puji Luo Qiuhe. Tidak hanya itu, Feng Xiao puas sekaligus khawatir. Jiu kecilku baru saja mulai. Bagian yang menarik belum datang. Seperti yang dikatakan Feng Xiao, Jun Jiu menyatukan jari-jarinya, dan pedang tajam itu segera melengkung keluar. Dia mengetuknya dengan jarinya, dan kekuatan kejut ditransmisikan ke tangan Jun Yunsue. Dia melepaskan pedangnya yang tajam dengan teriakan kesakitan, dan mundur lagi dan lagi. Bersenandung, Jun Jiu menyambar pedangnya yang tajam. Membalik pergelangan tangannya, keterampilan pedangnya sederhana dan kasar. Hanya ada dua gerakan tebasan, tapi dengan cepat menjadi bayangan yang sulit ditangkap. Jun Yunsue hanya merasakan kesejukan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani bergerak. Pedang Qi itu melewatinya. Jun Yunsue masih tidak percaya bahwa Jun Jiu mampu merebut pedang tajam dari tangannya, dan bayangan pedang yang terus-menerus berhenti. Dia merasakan dingin di pergelangan tangan dan kakinya, melihat ke bawah dan menjerit. Ah! Jun Jiu memotong lengan baju dan roknya. Pergelangan tangan dan betis semuanya terbuka. Kulit putihnya sangat menarik perhatian, dan banyak pria menatap lurus ke arahnya. Yang lain kagum dengan kemampuan kontrol abnormal Jun Jiu. Itu hanya memotong pakaian Jun Yunsue, dan energi pedang tidak melukai 1 inci pun kulit. Kemampuan untuk mengontrol kekuatan dan energi pedang ini terlihat sangat menakutkan. Saat angin dingin bertiup, lengan dan kaki Jun Yunsue terasa dingin. Melihat mata semua orang lagi, wajah Jun Yunsue terdistorsi. Jun Jiu sengaja mempermalukannya. Kemarahan mengubah wajahnya. Jun Yunsue mengangkat kepalanya dan menatap Jun Jiu. Dia berteriak dengan marah dan kesal, "Jun Jiu, kamu jalan, kamu, ah!" Bang! Tinju mengenai rongga mata Jun Yunsue. Jun Yunsue yang dipukuli melemparkan kepalanya ke belakang, dan ketika dia berbalik, sudah ada tanda hitam di rongga matanya. Matanya sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa membukanya. Jun Yunsue hanya bisa menggunakan mata satunya untuk melihat Jun Jiu berdiri sangat dekat dengannya. Saat dia melihat senyum di bibir Jun Jiu, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Merasa tidak enak, ledakan, tinju lain menghantam mata Jun Yunsue yang lain. Jun Jiu menggoda dan melengkungkan bibirnya dengan dingin. Kedua sisinya sekarang lebih simetris. Ah, Jun Jiu, aku akan membunuhmu. Jun Jiu mengangkat tangannya dan melemparkan pedangnya. Dia mencibir pada Jun Yunsue yang bergegas, mengangkat tinjunya dan membuat suara keras. Dia ingin memukul. Aku sudah lama ingin meninju Jun Yunsue. Apa yang dilakukan Jun Yunsue, membunuhnya tidaklah berlebihan. Ayunkan tinju, bang, kick it out, bang bang, pukul tanah dengan tendangan. Semua orang di alun-alun besar melihat dengan tidak percaya bahwa Jun Yunsue, seorang guru spiritual tingkat ketiga, adalah seorang jenius yang terkenal di Tianzongyuan. Pada saat ini, Jun Jiu, si sampah terkenal, dipukul begitu keras sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pelecehan yang sepenuhnya sepihak. Hal yang paling menakutkan adalah tidak peduli bagaimana Jun Yunsue mengerahkan kekuatan spiritualnya, dia ingin berbalik dan melarikan diri dari situasi ini. Selama Jun Jiu bergerak, dia akan dengan cepat mencekik perlawanan Jun Yunsue di buayan. Tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Jun Yunsue dipukuli seperti karung pasir sepanjang waktu. Kedua matanya bengkak dan menyempit menjadi celah. Jun Yunsue tidak bisa membuka matanya dan tidak bisa melihat. Ledakan, tinju menghantam dada Jun Yunsue. Jun Yunsue terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah tanpa berdiri diam. Sebelum dia bangun, Jun Jiu menginjak dadanya. Letakkan kaki Anda di bagian paling lembut dari dada Anda. Jun Yunsue, yang bisa merasakan sakit meski dengan sedikit kekuatan, berteriak tanpa henti. Jun Jiu merendahkan, menatapnya dengan dingin. Menundukkan kepalanya, Jun Jiu berkata dalam volume yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, "Jun Yunsue, apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa kamu adalah utusan di balik makam?" Jeritan, Jun Yunsue berhenti tiba-tiba. Dia telah dipukuli oleh Jun Jiu sampai wajahnya bengkak dan cacat.
Saya dipukuli begitu keras sehingga orang tua saya bahkan tidak mengenal satu sama lain. Jun Yunsue kaget dan ketakutan. Junjiu, apakah kamu sudah tahu? Marah karena dia ingin muntah darah. Dia masuk ke perangkap Junjiu sejak awal Dertulov. Seperti orang lain, Jun Yunsue tidak percaya bahwa Junjiu memiliki kekuatan seperti itu. Bukankah dia seorang apoteker? Bukankah dia sampah yang tidak bisa berkultivasi? Bagaimana mungkin untuk menekannya? Seorang spiritualis tingkat ketiga, begitu terpukul sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Junjiu berkata lagi, seharusnya aku membunuhmu. Tapi aku belum pernah melihatmu dan Feng Tianqi menikah, masih terlalu dini untuk membunuhmu. Aku akan menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu. Tanda seru, akan sangat disayangkan jika mereka tidak bersama. Dia mengalahkan Jun Yunsue dengan kasar. Depresi di hati Junjiu banyak menghilang. Dia menarik kakinya, bertepuk tangan dan meluruskan lengan bajunya. Junjiu menyeringai kejam, Jun Yunsue, kita masih lama datang, mari kita selesaikan akun perlahan. Junjiu, aku akan membunuhmu. Tanpa diduga, Jun Yunsue bangkit, mengeluarkan belati yang tersembunyi di lengan bajunya dan menagih Junjiu. Mereka terlalu dekat untuk melarikan diri tepat waktu. Yun Qiao, yang sedang menonton, tersentak dan berteriak, Nona Jun, hati-hati. Wosh! Dengan suara menembus udara, belati itu dengan kejam menusuk langsung ke jantung Junjiu. Dia akan membunuhnya. Junjiu mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan tangan Jun Yunsue. Dia melengkungkan bibirnya dengan dingin, tersenyum haus darah dan kejam, keras. Klik tulangnya patah. Junjiu mengambil belati, mengangkat kakinya dan menendang Jun Yunsue. Jun Yunsue berguling di tanah 3 kali sebelum berhenti. Dengan mata dingin, Junjiu mengangkat belatinya dan terbang keluar. Engah belati itu tenggelam ke telapak tangan Jun Yunsue dan langsung memakukan tangannya ke tanah. Mendengar jeritan pedih Jun Yunsue, Junjiu berkata dengan dingin, Jun Yunsue, kamu harus menyelesaikan skor dengan perlahan. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk mati. Aku punya hadiah lain untuk keluarga Junmu. Ingatlah untuk memberitahu Jun Xiongtian bagiku. Ini baru permulaan. Berbalik, Junjiu meninggalkan Jun Yunsue dan pergi kemanapun dia lewat. Kerumunan membuat jalan untuknya diam-diam. Melihat mata Junjiu lagi, itu telah berubah dari jijik dan jijik menjadi ketakutan dan ketakutan. Junjiu sangat kuat. Bab 98. Gusong adalah pengamat yang menonton keseluruhan drama. Dia mulai menyebarkan desas-desus dan semua orang di pengadilan Tianzong menolak Junjiu. Saya telah menonton pertunjukan sepanjang waktu, tidak mengganggu atau berpartisipasi. Dia hanya berdiri di samping dan melihat bagaimana Junjiu membalikkan keadaan, dan kemudian menamparkan wajah Jun Yunsue dan Feng Tianqi dengan keras. Melihat Jun Yunsue dibawa turun, Gusong menyentuh dagunya. Orang bijak Junjiu ini cukup kuat. Keahliannya tidak kurang dari alkimia. Sepertinya aku tidak mampu mengalahkannya, aku hanya bisa mengecohnya. Petik 2. Tapi Gusong tidak ada hubungannya untuk sementara waktu. Lihat bagaimana dia terus terang datang untuk Junjiu pada awalnya. Bahkan jika Yun Qiao dan Jun Xiaolei memperlakukannya seperti penjahat, dia bahkan tidak akan mencoba untuk mendekati Junjiu. Gusong merasa dirugikan, menggaruk rambutnya dan menghela nafas, menoleh dan kembali ke kediamannya sendiri. Masih ada waktu, luangkan waktumu. Selain itu, setelah Junjiu mengalahkan Jun Yunsue di sini, Feng Xiao adalah pukulan bodoh kedua setelah berubah menjadi Xiao Wu. Dia hanya memuji Junjiu sebagai orang unik di dunia, dan wajahnya penuh senyuman. Feng Xiao tersenyum dan berkata, Xiao Jiu luar biasa. Jun Yunsue juga disebut jenius. Dibandingkan dengan Xiao Jiu dan kamu, dia adalah burung pegar. Benar? Jun Yunsue adalah burung pegar. Ketika mereka kembali ke rumah, hanya Feng Xiao dan Yun Qiao yang ada di sini. Melihat Mo Yue tidak ada di kamar, Junjiu masih sedikit bingung. Tapi segera semua pikirannya tersingkir dari kepalanya. Dia duduk dan berkonsentrasi untuk mengambil denyut nadi harian Feng Xiao. Setelah lama dikondisikan dengan hati-hati, tubuh Feng Xiao terus-menerus dibersihkan dari racun lama, dan dia pulih dengan sangat baik. Racun yang ditinggalkan oleh tes denyut nadi dipaksa masuk ke sudut tubuh Feng Xiao. Junjiu menghitung waktunya. Detoksifikasi akan dimulai sebulan lagi. Jangan terburu-buru. Feng Xiao tertawa. Dia belum menganggap serius tubuhnya sampai sekarang.
Dia tidak pernah mempertanyakan pengaturan dan metode pengobatan Junjiu. Seolah-olah dia tahu bahwa umurnya pendek, dan semuanya tergantung pada Junjiu untuk bahagia. Dia akan menggunakan waktunya untuk melindungi Junjiu dengan seluruh kekuatannya. Memikirkan kembali situasi sebelumnya, Feng Xiao tidak berani memikirkan bagaimana jika dia pergi. Bagaimana dengan Junjiu? Dia percaya dia bisa mengatasinya, tapi itu terlalu sulit. Dia bisa melindungi Junjiu, jadi Xiao Jiu bisa banyak bersantai. Feng Xiao berpikir sejenak, dan bertanya lagi, Xiao Jiu, apakah kamu masih berencana pergi ke sekolah ini? Jika Anda tidak pergi ke sekolah, bagaimana Junjiu akan belajar ilmu dan latihan dari seorang guru spiritual? Feng Xiao juga mengerutkan kening, dia tahu bahwa Junjiu datang ke Akademi Tianzong untuk belajar secara sistematis sebagai guru spiritual. Bukankah sia-sia jika saya tidak pergi ke sekolah sekarang? Feng Xiao berpikir sejenak dan berkata, Xiao Jiu karena situ Xiu itu. Jika kamu tidak menyukainya, kakek Huang akan melepaskannya. Cari orang lain untuk mengajarimu. Aku tidak perlu berurusan dengannya. Aku tidak akan pergi ke sekolah ini benar-benar tidak perlu. Paviliun perpustakaan di Tianzong Yuan sudah cukup bagiku. Tapi Nona Jun, bisakah kau memahamiku hanya dengan membaca? Aku tidak percaya pada Junjiu. Sebaliknya, tabib bukanlah orang yang membeli kol di jalan. Latihan itu sangat penting. Namun jika ada penyimpangan, bisa jadi menggila bahkan membahayakan nyawa. Tanpa seorang guru untuk mengajar, berlatih sendiri mempertaruhkan hidup Anda. Feng Xiao mulai mempromosikan dirinya sendiri. Xiao Jiu, mengapa kakek Huang tidak datang dan mengajarimu secara langsung? Guru spiritual menggunakan kekuatan spiritual untuk berkultivasi dan membantu dalam seni menyerang. Yun Qiao, kalian semua tahu seni dari tangan, kan? Peragakan satu persatu, dan saya akan membiarkan Anda semua melihatnya. Itu adalah penjahat, si jenius. Petik 2, Yun Qiao dan Feng Xiao saling memandang. Mereka memikirkan ide yang konyol dan menakjubkan pada saat yang sama. Segera, mereka masing-masing memilih taktik sederhana. Yun Qiao dan Feng Xiao mulai membuat taktik, dan kekuatan spiritual masuk tubuh mereka berkumpul di ujung jari mereka. Yun Qiao, ini adalah Fu Feng Palem. Seperti angin tanpa jejak, sangat berguna untuk serangan atau pertahanan diam-diam. Xiao Jiu, ini tinju Laiyan. Gunakan kekuatan spiritual untuk berubah menjadi api di kepalan tangan. Sambil menyerang, Laiyan juga bisa membakar untuk mengejar musuh. Sampai saat kekuatan spiritual habis dan hilang, Feng Xiao memperkenalkan taktik menyerangnya secara mendetail. Junjiu mengatupkan bibirnya. Dia berdiri dan mengikuti gerakan Yun Qiao. Awalnya tersendat-sendat dan lamban, tetapi lambat laun dia menjadi lebih akrab dan lebih cepat. Sejak awal, Junjiu gagal sekali. Trik tangan kedua berhasil. Junjiu melambaikan tangannya, dan napas tak terlihat bertahan di telapak tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Yun Qiao dan Feng Xiao juga bisa merasakannya. Mereka tertegun dan tercengang. Mereka tidak mengajar, hanya mendemonstrasikan satu kali. Junjiu benar-benar mempelajarinya. Dia juga bisa menggunakannya dengan fleksibel. Ini bukan hanya jenius, tapi monster. Tidak normal. Segera setelah itu, Junjiu mempelajari tinju api mengamuk Feng Xiao. Melihat ini, Feng Xiao membuka mulutnya. Xiao Jiu, kakek Huang lagi, biarkan saya menunjukkannya kepada Anda. Petik 2, aku tidak perlu mengingatnya. Petik 2, kemampuan mentalnya sangat kuat sehingga hampir tidak normal. Biarkan Junjiu memiliki kecepatan membaca 10 buku dalam sekejap. Tidak masalah untuk mengingat cara Yun Qiao dan Feng Xiao. Dengan bayangan Yun Qiao sebelumnya, kali ini Junjiu sukses. Di kepalan tangan yang lembut, nyala api yang dibentuk oleh aura membakar dan menggulung. Dia bisa merasakan suhu panas. Tinju lebih sulit daripada Fu Feng Palem. Junjiu benar-benar mempelajarinya sekaligus. Feng Xiao sedang berpikir tentang dirinya sendiri. Sebagai ahli nomor 1 di kerajaan Tianzong, butuh waktu 3 hari untuk mempelajari Lian Kuan sebelum dia mempelajarinya. Hatiku rumit, aku tidak tahu apakah aku kagum pada bakat abnormal Junjiu, atau merasa kasihan pada diriku sendiri yang hancur berkeping-keping. Junjiu mengerutkan bibirnya dan menatap keduanya sambil tersenyum. Jangan khawatir sekarang, perpustakaan Tianzong Yuan kaya akan buku. Saya dapat menemukan buku yang dapat saya gunakan dan pelajari.
Jika saya benar-benar tidak mengerti, saya pasti akan datang untuk bertanya kepada Anda, Kaisar tertinggi. Feng Xiao tidak bisa tidak mengingatkan. Jun Jiu memandangnya, tapi akhirnya tidak menyebut nama intim ini. Tapi menyaksikan Feng Xiao menghela nafas kecewa, dan kemudian memikirkan perlindungan Feng Xiao yang ceroboh sebelumnya. Mata Jun Jiu berkedip, dan dia bertanya, Kakek Huang, bisakah kamu yakin sekarang? Petik 2, ya, Feng Xiao sangat gembira, sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Jun Jiu. Melihat bakat mesum Jun Jiu, Yun Qiao juga cukup terstimulasi. Anda bisa melihatnya sekilas, itu melawan langit. Tidak masalah jika Jun Jiu tidak bersekolah. Setelah Jun Jiu menyuruh mereka pergi, dia menoleh dan melihat seseorang keluar dari ruangan. Dia diam-diam memeluk Xiao Wu. Mo Wuyu, aku akan membuat alkimia. Selamat tinggal. Mo Wuyu mengangkat alisnya saat melihat Jun Jiu segera menghindar. Bibir tipis yang menggoda sedikit terangkat, dan Mo Wuyu tersenyum sedikit sinis dan sempit. Xiao Jiuer, apakah kamu bersembunyi dariku? Kamu tidak bisa menghindarinya. Jika Mo Wuyu harus bertanggung jawab, bagaimana dia akan menjawab? Jun Jiu bersembunyi hingga berita datang dari Yun Chongjin di hari ketiga. 2/3 dari pasukan asing keluarga Jun telah dianeksasi. Hanya dalam 3 hari, Yun Chongjin melakukannya. Bab 99. Di Istana Kaisar di sebelah timur kota Kekaisaran. Jun Xiongtian sedang duduk di lobi, memegang beberapa surat di tangannya gemetar. Di depannya, beberapa pengurus keluarga Jun berlutut di tanah, berkeringat dan gemetar. Jang Xiong marah, dan mereka takut. Apa yang terjadi? Sangguan Yirong masuk dari pintu. Dia melirik ke arah para pelayan dan melihat bahwa mereka semua pucat, tampak seolah-olah mereka telah mencapai situasi putus asa. Jantung Sangguan Yirong berdetak kencang, merasa tidak enak. Berjalan di depan Jun Xiongtian, Sangguan Yirong buru-buru bertanya, apa yang terjadi pada tuannya? Lihat sendiri. Jun Xiongtian menyerahkan surat itu kepada Sangguan Yirong. Matanya sinis dan ganas. Sangguan tidak mengerti mengapa. Dia mengambil beberapa surat dan membacanya. Setelah membaca satu persatu, wajah Sangguan Yirong juga sangat jelek. Tangannya juga mulai gemetar, dan matanya membelalak tak percaya. Mencengkeram jarinya, dia meremas semua kertas surat menjadi bola. Ini tidak mungkin. Sangguan Yirong berteriak, ini tidak mungkin. Keluarga Jun saya melakukan bisnis di luar negeri, dan kekuatan yang menyegel perbatasan dan menduduki kota menjangkau seluruh kerajaan Tianzong. Bagaimana bisa sesingkat itu? 2/3-nya dianeksasi hanya dalam 3 hari. Keluarga Yun tidak bisa melakukannya. Mereka tahu lebih banyak informasi daripada saya bahkan nanti, kata Jun Xiongtian, menatap pelayan di depannya. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan marah, dan semua yang ada di atas meja jatuh ke tanah, mengenai para pelayan. Sudah terlambat untuk mengetahui beritanya. Ketika Jun Xiongtian menerima surat itu, semua kekuatan keluarga Jun telah dianeksasi. Dia hanya ingin bergerak untuk membalikkan keadaan, tetapi sudah terlambat. Bahkan sekarang, Jun Xiongtian sendiri tidak mempercayainya. 2 keluarga besar yang sama, di mana keluarga Yun tiba-tiba memiliki keinginan untuk mencaplok kekuasaannya. Itu 2/3. Jika dikatakan bahwa semua kekuatan telah memperluas seluruh kerajaan Tianzong, maka sekarang pasukan di bawah keluarga Junnya hanya tinggal di sekitar kota Kekaisaran. Mulai sekarang, yang lainnya telah menjadi wilayah keluarga Yun. Bagaimana Jun Xiongtian bisa menerimanya? Jika keluarga Yun menyerang mereka lagi saat ini, saya khawatir keluarga Jun akan diusir dari kerajaan Tianzong tahun ini, kehilangan reputasi mereka sebagai keluarga berusia seabad. Memikirkan hal ini, Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong saling memandang, dan melihat kepanikan dan ketakutan satu sama lain. Saat ini, pengurus rumah tangga tiba-tiba masuk. Tuan, Nyonya, tuan muda dari keluarga Yun, Yun Chongjin, ada di sini untuk berkunjung, apakah Anda ingin melihatnya? Sangguan Yirong berkata, Yun Chongjin, dia berani datang ke rumah Jun, apakah dia ada di sini untuk pamer? Aku akan membunuhnya. Diam. Jun Xiongtian berteriak dengan marah, bunuh Yun Chongjin. Lalu benar-benar putus dengan keluarga Yun. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah mengetahui caranya keluarga Yun melakukannya. Mereka ingin apa yang kamu lakukan. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Jun Xiongtian menggertakkan giginya.
Keluarga Yun, jika Anda berani menelan 2/3 dari kekuatan keluarga Jun saya, Jun Xiongtian, bersumpah bahwa mereka akan membayar harganya. Nada itu sangat marah, dan niat membunuh gila berkedip di matanya. Melihat kepala pelayan, Jun Xiongtian berkata, biarkan dia masuk. Dan kamu sampah, keluar. Cepat dan cari cara untuk menyelamatkan kerugian. Jika ada kerugian lagi, aku akan membunuhmu. Ya, Yun, Chongjin, ketika saya masuk, saya kebetulan melihat sekelompok pelayan melarikan diri. Ketika mereka melihatnya, mereka tampak seperti telah melihat hantu. Sudut mulutnya sedikit bengkok, dan sepasang mata berbintang yang bijak menatap Jun Xiongtian. Yun Chongjin masuk dan berkata dengan senyum lembut, Patriark Jun, sudah lama sejak perjamuan ulang tahun. Huff, Yun Chongjin, jangan terlalu munafik. Wajah Sang Guan Yirong dengan riasan indah terpelintir dan ketakutan, dan dia menatap Yun Chongjin. Jun Xiongtian tidak jauh lebih baik. Jika bukan karena aneksasi tiba-tiba 2/3 dari kekuatan keluarga Jun, itu hanya akan memakan waktu 3 hari. Kecepatan yang sangat cepat ini membuatnya takut, dan Jun Xiongtian mengepalkan tinjunya. Sekarang dia harus merobek Yun Chongjin dengan tangan kosong untuk melampiaskan amarahnya. Jun Xiongtian, Yun Chongjin, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja saya di sini untuk memberitahu Tuan Jun. Keluarga Yun saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyerahkan sebagian besar wilayah kerajaan Tianzong. Kekayaan keluarga Yun saya akan mendapatkan tahun ini tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Ini beberapa kali lebih tinggi. Ini semua berkat kamu. Petik 2. Kamu. Jang Xiong memutar matanya, hampir muntah darah. Provokatif. Yun Chongjin, ini Ci Guo, provokasi terang-terangan. Sang Guan Yirong maju selangkah dan menatap Yun Chongjin. Dia berkata, Yun Chongjin, kamu gila. Jika keluarga Yun Anda menelan barang-barang Jun saya, cepat atau lambat Anda akan memuntahkan semuanya. Dan saya menyarankan Anda, keluarga Yun, jika Anda mengacaukan keluarga Jun saya, Anda akan mengembalikannya 1000 kali. Heh, bukankah itu yang dikatakan Jun Wuye? Keluarga Yun Anda ingin mengancam saya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan sekarang, seorang pria. Berdiri bersamanya membuat orang merasa lebih nyaman. Tapi Sang Guan Yirong dan Jun Xiongtian tidak bisa merasa nyaman lagi. Mereka membencinya. Yun Chongjin memandang mereka dan berkata, aku datang ke sini untuk memberitahumu. Aku, Yun Chongjin, tidak mengambil pujian karena menganeksasi keluarga Junmu. Siapa itu? Berbalik dan menjentikkan lengan bajunya, dia meninggalkan istana dengan anggun dan anggun. Sang Guan Yirong dan Jun Xiongtian dibiarkan saling menatap, tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, Sang Guan Yirong membuka mulutnya dengan datar. Apakah Suir menyinggung seseorang? Bahkan jika itu adalah kaisar tertinggi, dia tidak akan dapat mencaplok 2/3 dari kekuatan keluarga Jun saya dalam 3 hari. Siapa itu? Tubuh Jun Xiongtian kaku, dan dia duduk tegak di kursi. Pada saat ini, dalam benak mereka, seorang pria besar yang sangat menakutkan telah digariskan. Dalam 3 hari, awan dan hujan akan terbalik, dan kekuatan keluarganya akan ditelan. Dengan kemampuan ini, saya khawatir akan mudah menghancurkan keluarga Junnya di langkah selanjutnya. Jun Xiongtian dan keduanya merasa panik. Mereka berangkat dengan tergesa-gesa, dan segera pergi ke Tianzong Yuan untuk menemui Jun Yunsui. Jun Jiu perlahan duduk di sofa empuk. Dengan kertas surat di tangannya, kekuatan spiritual keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap mata, kertas surat itu terbakar menjadi terak, tanpa meninggalkan bekas. Duduk di sebelahnya, Xiao Hu berkata, Tuan, 2/3 dari kekuatan keluarga Jun telah dianeksasi. Kapan kita akan menghancurkan 1/3 sisanya? Berjuang sampai mati, dan mereka tidak dapat membuat gelombang apapun. Yang paling saya nantikan adalah mereka menemukan Jun Yunsui. Mengetahui bahwa saya melakukan semua ini, bagaimana reaksi mereka? Jun Jiu melengkungkan bibirnya, tersenyum sangat. Buruk perut hitam. Saya khawatir Jun Xiongtian dan Sang Guan Yirong tidak akan bisa menerimanya sampai mereka mati. Keluarga Jun menuju kehancuran selangkah demi selangkah. Semua karena dia, Jun Jiu. Sangat mudah bagi Jun Jiu untuk mencaplok kekuatan keluarga Jun. Dia tidak perlu terlibat. Dia hanya perlu meminta Yun Chongjin membawa pilnya untuk dikunjungi satu persatu. Misalnya, Tuan Tizui mengundangnya ke Tianzong Yuan dengan cara ini,
sesi mendongeng didedikasikan untuknya, dan gosip dicekik. Xiao Wu, orang-orang yang kesal yang seharusnya tidak terprovokasi, dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, mereka ditakdirkan untuk membayar harganya. Bab 100. Sekarang, mereka sudah mulai membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Jun Jiwi mengangkat tangannya, dan Xiao Wu segera jatuh kembali ke sofa empuk. Menunjukkan perutnya yang putih dan lembut, mendengkur dan menunggunya menyentuhnya. Jun Jiu melihat kesunyian dan berhenti. Saya tidak tahu, saya pikir Xiao Wu adalah Pang. Sudut mulutnya melengkung, Jun Jiu mengulurkan tangannya untuk mengusap perutnya. Bulunya yang putih dan lembut terasa nyaman saat disentuh. Kemudian cubit bantalan daging merah muda dan empuk, dan suasana hati akan segera terbang. Namun, begitu Xiao Wu membuka mulutnya, kehidupan santai dan nyaman Jun Jiu langsung hancur. Itu memeluk ekornya dan menjilat bulunya, dan berkata, "Meo gelombang tuan, apakah dia akan bersembunyi dari Mo Yue sepanjang waktu?" Petik 2. Jun Jiu terdiam. Xiao Wu, tuan, Anda tidak bisa selalu menggunakan alkimia sebagai alasan. Mo Yue merampok kamar tuan. Di sini tidak senyaman kamar utama. Meo, ayo kembali. Dia bertanggung jawab, dan tuan bisa tidak setuju. Petik 2. Tidak salah. Untuk bersembunyi dari Mo Yue, Jun Jiu langsung menyerahkan kamarnya. Tinggal di sebelah. Untungnya, Mo Yue tidak mengikuti. Kalau tidak Jun Jiu hanya bisa pergi ke tempat Jun Xiaolei untuk memeras. Xiao Wu memiringkan kepalanya untuk melihat Jun Jiu, mata kucingnya berkedip curiga. Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah tuannya bersembunyi dari Mo Yue karena dia pemalu. Petik 2. Tidak, saya tidak. Kamu adalah kucing yang memikirkan sesuatu yang berantakan. Jeda. Bagaimana dia bisa malu? Meskipun dia tidak mengambil tindakan di kehidupan sebelumnya, dia hanya berbicara tentang kecanduannya. Tapi Jun Jiu tidak pernah peduli dengan hal-hal ini, selama dia bahagia dan bahagia. Apalagi yang dia lakukan? Hanya saja, Jun Jiu memeluk Xiao Wu dengan rumit, dan matanya bertemu. Jun Jiu berkata, "Xiao Wu, apakah menurutmu aku tertidur dengan Mo Yue, atau apakah dia tidur denganku? Apakah tuan ingin mendengarkan kebenaran atau kebohongan?" "Oke, kamu bisa diam." Jun Jiu dengan wajah dingin, dia mengusap wajah Xiao Wu menjadi sanggul. Jun Jiu mengutuk dalam hatinya. Jika Anda ingin pergi, dia akan pergi juga. Biarkan Mo Yue berbaring dan berbaring untuknya. Tertekan kembali. Gambar ini terlalu indah, Jun Jiu tidak terima. Mengesampingkan pikiran buruk di kepalanya, Jun Jiu mengelus dagunya. "Tapi Xiao Wu, kamu benar. Kamu selalu menggunakan alkimia sebagai alasan. Mo Yue mengira aku pengecut dan pemalu." Petik 2. Jun Jiuli mengangkat roknya dan berdiri. "Ayo pergi, Xiao Wu, ayo pergi ke paviliun perpustakaan." Petik 2. Meong-meong, tuan, jika Anda pergi ke paviliun perpustakaan, Anda juga bersembunyi dari Mo Yue. Tuan, jangan pengecut, pergi dengan penuh semangat. Anda dapat melakukannya dengan Mo Yue. Jika kamu mengeong lagi, aku tidak akan membawamu ke sana. Di bawah ancaman Jun Jiu, Xiao Wu semanis kucing palsu dalam sekejap. Menonton Jun Jiu membawa Xiao Wu dan diam-diam pergi. Leng Yuan memandang master di depannya dengan cara yang sangat rumit. Mo Yue telah memperhatikan Jun Jiu, dan dia membuat alkimia di ruang tertutup. Dia menunggu di luar pintu. Sekarang Jun Jiu telah menyelinap pergi, Leng Yuan mau tidak mau bersimpati dengan tuannya. Seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh Nona Jun. Leng Yuan berkata, "Kamu, tuan, kamu di sini untuk menjaga." Mo Yue menjatuhkan kata-kata ini dengan dingin. Sosok itu menghilang seketika. Leng Yuan tahu tanpa berpikir, Mo Yue pasti mengejar Jun Jiu. "Aku hanya tidak tahu kemana Nona Jun pergi." Paviliun perpustakaan Tianzong Yuan terletak di puncak gunung. Berdiri di lereng gunung, paviliun Zhangsu terlihat seperti monumen. Langit, dengan langit biru dan awan putih di belakang bangunan megah, memberikan rasa keagungan dan keajaiban. Untuk menuju paviliun Changsu, Anda hanya bisa mendaki gunung dengan berjalan kaki. Jun Jiu secepat angin, dan Xiao Wu berlari di sampingnya. Tidak sama sekali, tidak lebih lambat dari Jun Jiu. Mereka hanya butuh 1 jam untuk sampai ke paviliun Zhangsu di puncak gunung lebih dari 3.000 meter. Xiao Wu sedikit terengah-engah. Anak kucing itu merosot menjadi bola, meraih betis Jun Jiu dan tidak melepaskannya.
Male gelombang master, kami di sini. Ya, Junjiu mengangguk, melihat dari dekat, paviliun Zangsu bahkan lebih megah. Total ada 5 lantai, dan bentuknya menara, dan lapisannya ditumpuk dan diciutkan. Batu fondasi di bawahnya adalah batu biru dan putih besar yang lengkap, dan bagian atasnya sebenarnya dibangun dengan nanmu emas yang berharga. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa keharuman nanmu yang ringan dan elegan. Suasana hati yang terburu nafsu langsung menjadi tenang. Ayo pergi. Junjiu berjalan menuju paviliun perpustakaan, diikuti oleh Xiao Wu. Di luar lantai pertama paviliun perpustakaan, ada seorang lelaki tua tidur di kursi goyang. Dengan buku menutupi wajahnya, dia sepertinya mendengar langkah kaki Junjiu. Dia tidak bergerak, dan berkata dengan malas, "Letakkan sertifikat identitas Anda di atas meja. Perpustakaan akan ditutup sebelum gelap. Jadi, Anda harus keluar sebelum gelap." Oke, sertifikat identitas adalah milik mereka de Tian Zong. Order diperoleh dari Gunung Zong Utara. Nama mereka terukir di bagian belakang, yang merupakan kartu identitas. Junjiu mengeluarkan Tian Zongling dan meletakkannya di meja lelaki tua itu. Dia berbalik dan berjalan menuju perpustakaan. Akibatnya, setelah berjalan beberapa langkah, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berbicara. "Tunggu, kalian berdua butuh kartu identitas." Dia bangkit, dan buku itu jatuh dari wajahnya. Wajah keriput seperti kulit jeruk terungkap. Pria tua itu berkata dengan tidak senang, "Apakah kamu tidak mengerti aturannya?" Dua orang harus menoleh ke arah Junjiu. Pria tua itu tertegun. Dia belum mencapai titik tua dan buta. Oleh karena itu, jelas bahwa Junjiu adalah satu-satunya yang ada di sini. Kalau tidak percaya, lihat sekeliling. Hanya ada dia dan Junjiu di sini. Pria tua itu bingung. Mungkinkah pria tua itu salah dengar? Jelas seseorang datang bersamamu. Petik 2. Hanya aku. Junjiu menjawabnya dengan acuh tak acuh. Oke, itu yang saya salah dengar. Masuk, jangan lupa. Keluar sebelum gelap. Saya tidak punya waktu untuk membombardir Anda. Mengatakan ini, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berbaring di kursi goyang. Memegang buku menutupi wajahnya, dia mulai tertidur. Junjiu meliriknya, dan berjalan ke perpustakaan. Begitu dia masuk, Xiao Wu segera keluar dari kegelapan. Berjongkok di tanah, dia menepuk dadanya dengan kaki kecilnya. Ini sangat berbahaya. Saya hampir ketahuan. Petik 2. Saya tidak menyangka langkah kucing itu begitu ringan sehingga bisa terdengar. Untungnya, Xiao Wu cepat dan bergegas ke paviliun perpustakaan. Kalau tidak, jika ditemukan, mungkin tidak mungkin untuk membawanya. Junjiu memandang Xiao Wu dengan tatapan ketakutan, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia membungkuk dan memeluk Xiao Wu, dengan menggoda berkata, "Apa yang kamu takutkan? Aku tidak bisa membiarkanmu masuk, kamu bisa kembali ke gelang dulu." Bukankah sama ketika kamu masuk dan muncul kembali? Mel? Ya, Xiao Wu mengangguk. Kenapa tiba-tiba menjadi bodoh? Tidak mengharapkan ini. Kucing konyol gelombang-gelombang sudut mulut Junjiu meringkuk, dan dia menggendong Xiao Wu dan bolak-balik di antara ribuan rak buku di paviliun Zangsu. Paviliun, koleksi buku dibagi menjadi 5 lantai, dan semakin tinggi Anda pergi, semakin berharga dan penting buku-buku itu. Murid Tian Zongyuan dapat pergi ke lantai pertama dan kedua paviliun Zangshu sesuka hati. Hanya ada satu kesempatan untuk lantai 3. Ini adalah kesempatan bagi murid baru untuk memilih latihan. Lebih jauh lagi, di lantai 4 dan 5, hanya dekan, wakil dekan, dan guru yang berhak masuk. Tujuan Junjiu hari ini adalah untuk melihat lapis demi lapis. Terlalu banyak buku, dengan kekuatan mental yang kuat. Ini bukanlah masalah, jika Anda tidak bisa melakukannya. Anda terlalu lemah. Junjiu memberi isyarat dan mengambil setumpuk lebih dari selusin buku, membawanya ke sudut dan duduk. Xiao Wu berbaring di rak buku di atas kepala Junjiu, mengibaskan ekornya untuk menemaninya diam-diam. Inilah yang dilihat Mo Wuyu ketika dia memasuki paviliun perpustakaan. Tahun-tahun sepi dan dia ada di depan. Bersambung.